hari ini saya akan berbicara di bawah sebuah tema bersekutu. Ibu Gembala telah mendahuluinya pada tema minggu lalu dengan bersekutu bagian 1. Dan hari ini saya akan berbicara pada bersekutu bagian yang kedua. Siapkan hati saudara, dan saya percaya tidak ada satu orang pun yang pulang tanpa membawa berkat Tuhan. Kita akan buka Alkitab kita bersama-sama dari 1 Raja-Raja pasal 18 ayat 21 sampai ayat yang ke-24. Lalu kita lompat ke ayat 36. Saya bersyukur bisa menyampaikan hal ini kepada saudara. Saya merenungkan dan Tuhan bicara sesuatu yang sangat kuat impresi di hati saya. Dan saya rindu bagikan kepada saudara. Sudah dapat bantu katakan amin. Saya baca ayat ganjil, saudara baca ayat genap. 1 Raja-Raja pasal 18 ayat 21. Sudah dapat? Oke, saya baca. Lalu Elia mendekati seluruh rakyat itu dan berkata, berapa lama lagi kamu berlaku timpang dan bercabang hati? Kalau Tuhan itu Allah, ikutilah dia. Dan kalau Baal, ikutilah dia. Tetapi rakyat itu tidak menjawab sepatah kata pun. Silakan ayat 22. Lalu Elia berkata kepada rakyat itu, hanya aku seorang diri yang tinggal sebagai nabi Tuhan. Padahal nabi-nabi Baal itu ada 450 orang banyaknya. Namun baiklah diberikan kepada kami 2 ekor lembu jantan. Biarlah mereka memilih seekor lembu, memotong-motongnya, menaruhnya ke atas kayu api. Tetapi mereka tidak boleh menaruh api. Aku pun akan mengolah lembu yang seekor lagi, meletakkannya ke atas kayu api dan juga tidak akan menaruh api. Kemudian biarlah kamu memanggil nama Allahmu dan aku pun akan memanggil nama Tuhan. Maka Allah yang menjawab dengan api, dialah Allah. Seluruh rakyat menyahut katanya, baiklah demikian. Ayat 36. Kemudian pada waktu mempersembahkan korban petang, tampillah Nabi Elia dan berkata, ya Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Israel. Pada hari ini biarlah diketahui orang bahwa engkaulah Allah di tengah-tengah Israel, dan bahwa aku ini hambamu, dan bahwa atas firman-Mu lah aku melakukan segala perkara ini. 37. Jawablah aku ya Tuhan, jawablah aku supaya bangsa ini mengetahui bahwa engkaulah Allah ya Tuhan, dan engkaulah yang membuat hati mereka tobat kembali. Lalu turunlah api Tuhan menyambar habis korban bakaran, kayu api, batu dan tanah itu, bahkan air yang dalam parit itu habis dijilatnya. 39. Ketika seluruh rakyat melihat kejadian itu, sujudlah mereka serta berkata, Tuhan dialah Allah, Tuhan dialah Allah. Ayat terakhir sama-sama ayat yang ke-40, 1, 2 dan 3. Kata Elia kepada mereka, tangkaplah nabi-nabi Baal itu, seorang pun dari mereka tidak boleh luput. Setelah ditangkap, Elia membawa mereka ke sungai Kison dan menyembelih mereka di sana. Saudara kekasih dalam Tuhan, sejahat-jahatnya orang tua, kalau anaknya salah, paling-paling kita pukul dengan rotan. Sambil menggunakan pepatah lama, di ujung rotan ada pendidikan. Di ujung rotan ada kasih sayang. Sejahat-jahatnya kepala rumah tangga, dia tidak mungkin akan membuang anggota rumah tangganya. Sejahat-jahatnya pemimpin di kantor, dia juga pasti punya hati seperti labu punya hati. Manusia juga punya hati. Setegas-tegasnya pemimpin di gereja, dia tidak mungkin membuang anggota jemaatnya. Dan dalam kisah ini kita mendapatkan seorang nabi yang bernama Elia. Saudaraku, Elia ini hidup terbiasa bersekutu dengan Tuhan. Saya mau saudara dapatkan poin ini di awal khotbah ini. Elia terbiasa. Coba katakan bersama saya, terbiasa. Seseorang bisa terbiasa karena dia membiasakan sesuatu. Kalau dia tidak pernah membiasakan sesuatu, dia tidak akan pernah bisa terbiasa dengan sesuatu itu. Saya membiasakan diri saya untuk melakukan sesuatu, lama-kelamaan saya terbiasa melakukannya, bahkan tanpa saya mengingatkan diri saya kembali. Misalkan, saya membiasakan diri saya membaca firman setiap hari. Kalau ada satu hari saya tidak baca firman, rasanya ada yang kurang. Saudara pernah merasakan itu? Kalau saudara ikuti program pembacaan Alkitab sepanjang tahun ini, maka saudara akan merasa ada yang aneh nih kalau satu hari kita tidak baca firman. Kalau saudara terbiasa menjadi orang yang mengasihi orang lain,
Alangkah menjadi sukar ketika saudara bertemu dengan orang yang membenci saudara, lalu saudara balas membenci dia. Susah. Karena saudara sudah membiasakan diri saudara untuk mengasihi siapapun orang itu. Dan apapun yang orang itu lakukan pada saudara. Bahkan ketika orang itu memfitnah saudara sekalipun, saudara terbiasa mengasihi siapapun. Kalau saudara perhatikan di slide di depan, Elia hidup terbiasa bersekutu dengan Tuhan. Bukti yang pertama adalah ketika Elia bilang kepada Tuhan untuk tidak turunkan hujan. Berapa tahun saudaraku? 3,5 tahun ya. Hujan tidak turun. Dan betul-betul hujan tidak turun saudara-saudara. Siapakah orang yang sangat spesial ini? Siapakah orang yang sangat luar biasa ini? Bahkan alam pun bersepakat ketika dia berkata, hujan jangan turun. Luar biasa. Saya kira semua manusia sama. Telinga 2, mata 2, hidung lubang 2. Telinga 2, mulut 1, bibir atas bawah. Tidak ada yang bibir 4. Tidak ada yang mata 3. Tidak ada yang telinga 4. Semua kita sama. Tetapi yang membedakan kita dengan orang lain adalah kualitas kehidupan yang kita bangun di dalam hidup kita. Kualitas ini menjadikan saudara berbeda. Tanpa saudara minta pun saudara akan jadi berbeda. Saudara tidak usah berhitung-hitung dengan kualitas kehidupan yang saudara bangun. Karena kualitas itu akan memberikan penghargaan kepada saudara. Satu kali Elia berkata, hujan jangan turun. Siapakah dia? Kita dapati bahwa dia adalah pribadi yang hidup bersekutu dengan Tuhan. Berapa banyak yang siap hidup bersekutu dengan Tuhan? Amen. Bersekutu dengan Tuhan itu bukan kewajiban. Bersekutu dengan Tuhan itu kebutuhan. Kalau kita merubah kewajiban menjadi kebutuhan, kita akan melakukannya dengan penuh sukacita dan damai sejahtera. Kalau kita mengampuni orang yang bersalah kepada kita bukan sebuah kewajiban tapi sebuah kebutuhan. Karena tidak mungkin orang minum racun dan membiarkan orang lain yang mati keracunan. Kalau kita mengampuni orang yang bersalah kepada kita, kita sedang mengajar kepada diri kita untuk tetap bersekutu dengan Tuhan. Karena hati yang bersih membuat Tuhan berbicara dengan leluasa kepada saudara. Elia ketika dia selesai itu, dia kemudian melarikan diri ke sungai Kerit. Dan orang yang terbiasa hidup dengan Tuhan, bahkan dia tidak membawa sedikit upah pun atau sedikit bekal pun di dalam sakunya, dia tetap bisa mendapatkan makan. Siapa yang berikan dia makan? Burung gagak. Bawakan Elia makan. Saya percaya Tuhan memerintahkan burung gagak untuk tidak membiarkan hambanya untuk mati kelaparan. Ada amin. Lalu suatu ketika Elia pergi bertemu dengan seorang janda di Sarfat. Dia berkata, buatkanlah aku segenggam roti. Sedikit roti dan buat aku makan. Lalu perempuan ini berkata, aku dan anakku sedang mempersiapkan. Ada di tangan kami segenggam tepung dan sedikit minyak di buli-buli. Setelah aku dan anakku mengolahnya, kami akan makan. Lalu sesudah itu kami akan mati. Tapi Elia berkata, kerjakan saja apa yang aku katakan. Orang ini memiliki sesuatu yang kuat di dalam hatinya. Dia bahkan yakin sesuatu pasti terjadi ketika sesuatu itu belum terjadi. Walaupun sesuatu itu tidak masuk akal. Orang yang suka bersekutu dengan Tuhan, dia akan melalui perkara-perkara yang nampak tidak masuk akal. Dan ketika perempuan ini membuatnya, saudara tahu kisah ini, minyak di buli-bulinya tidak habis. Betul? Tetapi cerita setelah itu adalah anak perempuan satu-satunya daripada janda di Sarfat ini meninggal. Lalu perempuan ini berkata kepada Elia, kenapa kok kakak datang di sini? Beta pun dosa apa kok kakak datang? Lalu beta pun anak satu-satunya harta yang terbaik meninggal. Lalu Elia bilang bawa ke atas. Lalu Elia berdoa kepada Tuhan. Dan saudara tahu kisah ini. Perempuan janda ini melihat kembali anaknya hidup kembali. Mustahil menjadi tidak mustahil. Kalau saudara membangun the quality of life, kalau saudara membangun kualitas saudara untuk bersekutu dengan Tuhan, saudara akan melihat perkara-perkara yang nampak mustahil terjadi di dalam kehidupan saudara dan saya. Amen. Semuanya tergantung waktu Tuhan. Semuanya tergantung kesempatan peluang yang Tuhan buka.
Elia membuktikan bahwa ia adalah pribadi yang tidak pernah mundur. Wow, dari tantangan apapun. Karena apa? Bukan kuat dan gagahnya, tapi karena kedaulatan Tuhan bekerja sempurna di dalam kehidupannya. Kisah Elia mendahului peristiwa di Muraka. Ayat 21 coba saudara lihat sebentar. Dari pembacaan kita, 1 Raja-Raja 18 tadi. Lalu Elia mendekati seluruh rakyat itu dan berkata, berapa lama lagi kamu berlaku timpang dan bercabang hati? Mari baca sama-sama, 2, 3. Kalau Tuhan itu Allah, ikutilah dia. Dan kalau Baal, ikutilah dia. Tetapi apa yang terjadi? Rakyat itu tidak menjawab sepatah kata pun. Bahkan hal yang luar biasa yang keluar dari mulutnya pun tidak digubris oleh orang lain. Itu artinya begini, persekutuan itu bersifat pribadi, saudaraku. Kalau saudara bangun hubungan dengan Tuhan, saudara tidak perlu minta orang lain bersetuju dengan saudara. Yosua berkata begini, pilihlah hari ini kepada siapa yang kau beribadah. But as for me and my house, aku dan seisi rumahku, we will serve the Lord. Kami akan beribadah kepada Tuhan. Hidup ini ada pilihan. Tetapi bagi saya, saudaraku, hanya orang yang bersekutu dengan Tuhan yang tahu memilih yang paling baik di antara yang baik. Saya berkata pada saudara, carilah yang prioritas, maka bonus akan mengikuti saudara. Jangan habiskan energimu untuk kejar bonus, tapi saudara melepaskan yang utama. Tidak mungkin saudara kejar helm untuk dapat motor. Saudara beli motor, pasti saudara dapat bonus helm. Banyak orang habiskan waktunya untuk mengejar sesuatu yang bisa datang sendiri. Saya mau katakan pada saudara begini, jangan habiskan energimu untuk mendapatkan apa yang bisa jalan datang sendiri. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan bagimu. Kalau engkau dapatkan yang utama, yang bonus akan datang dengan sendirinya. Tapi begitu banyak orang habiskan energinya hanya untuk mengejar sesuatu yang nampaknya bisa datang sendiri. Dia habiskan energinya, dia habiskan tenaganya, habiskan air matanya. Kak Asti punya istilah tadi malam apa? Malee dan Tuhan. Do you know what the meaning of malee? Rotten is? Malee is menangis, terseduh. Saudara, jangan cari sesuatu yang bisa datang sendiri. Mari katakan bersama saya, jangan cari sesuatu yang bisa datang sendiri. Yang sudah datang sendiri dia akan datang. Tapi carilah sesuatu yang tidak bisa datang sendiri. Yaitu apa? Bersekutu dengan Tuhan. Elia memberikan teladan ini. Elia memberikan contoh ini. Yaitu memang rakyat tidak menjawab sepatah kata pun. Tetapi itu pun tidak membatalkan atau memberangus keputusan Elia untuk tetap menyembah Tuhan. Sebagaimana Yosua memutuskan, lu mau sembah Allah-Allah yang lain, aku dan seisi rumahku tetap menyembah Tuhan. Saya kira nona-nona harus mencari nyong yang seperti itu. Karena kalau Anda salah dipimpin oleh seseorang, maka rumah tanggamu tidak akan bahagia. Bapak-bapak yang sudah menikah, jadilah laki-laki seperti ini. Karena dengan menjadi laki-laki seperti ini, engkau membuat rumah tanggamu aman di hadapan Tuhan. Kenapa? Engkau punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Saya pernah lihat ada satu bapak pakai sandal jepit, celana pendek, baju kamomos, gonceng satu ibu menuju ke gereja. Ibu turun masuk ke gereja, bapak kembali pulang. Kenapa saya yakin itu suaminya? Karena waktu di atas motor, ibu ini peluk perut daripada orang yang bawa sepeda motor. Tidak mungkin ibu ini peluk perut orang ojek. Sampai lu perut orang ojek pun perut lu peluk, maka lu tahu sendiri. Apalagi kalau laki-laki tukang mabok lu habis. Jadi bapak kasih turun ibu di gereja, ibu masuk ke dalam gereja, bapak pulang. Mungkin dia urus ayam kok, dia urus tanaman buah dalam pot kok, dia urus beson tau dia urus apa. Saudara, luar biasa. Banyak orang menyanyiakan waktu bersekutu dengan Tuhan. Tapi saya bersyukur saudara ada di tempat ini. Karena saudara tahu satu arti kata penting. Bahwa saudara penting mengutamakan Tuhan dalam kehidupan saudara. Saudaraku yang pertama, Elia memiliki persekutuan pribadi yang dekat dengan Tuhan. Ayat yang ke-22 dari 1 Raja-Raja pasal 18 tadi. Kita baca sekali lagi. Lalu Elia berkata kepada rakyat itu, hanya berapa orang?
hanya aku seorang diri yang tinggal sebagai nabi Tuhan. Padahal nabi-nabi Baal itu ada 450 orang banyaknya. Suara mayoritas belum tentu paling benar. Karena minoritas atau mayoritas tergantung pada kualitas hubungan yang dibangun di hadapan Tuhan. Elia berkata kepada rakyat itu, hanya aku seorang diri. Memang dia seorang diri. Hidup kita bukan karena melihat, tapi hidup kita karena percaya. Percaya itu datang karena kualitas hubungan dan persekutuan yang Elia bangun di hadapan Tuhan. Kemenangan dalam persekutuan dengan Tuhan mendatangkan jawaban doa. Dan pada akhirnya, yang kedua, poin yang kedua, saudara lihat. Persekutuan pribadi dengan Tuhan, boleh baca bersama? Persekutuan pribadi dengan Tuhan memberi peluang untuk apa? Membangun persekutuan dengan sesama. Kenapa ada orang yang gagal bersekutu dengan orang lain? Karena dia tidak mendahuluinya dengan membangun persekutuan dengan Tuhan. Orang yang mendahului persekutuan dengan Tuhan, sekalipun tidak ada orang yang mendukung dia, dia tetap akan melangkah. Ketika kita membangun persekutuan kita dengan Tuhan, kita dengan mudah mempraktekannya ketika kita bersekutu dengan sesama kita. Karena orang lebih tertarik melihat bukti, bukan kata-kata. Amin, saudaraku. Saudara perhatikan nih, persekutuan pribadi dengan Tuhan memberi peluang kepada Elia untuk memiliki persekutuan dengan sesama. Ayat 39 coba kita baca. 2 dan 3. Ketika seluruh rakyat melihat kejadian itu, apa yang terjadi? Sujudlah mereka serta berkata, Tuhan dialah Allah, dialah Allah. Ayat 21 tadi Elia bilang, pilih kepada Tuhan atau kepada Baal yang kau menyembah. Tidak ada sepatah kata pun yang mereka ucapkan, kan? Tetapi ayat yang ke-39 mereka berubah pikiran setelah mereka melihat bukti yang nampak mustahil menjadi tidak mustahil. Elia kerjakan karena kepercayaannya kepada Tuhan. Yang terjadi pada ayat 39, mereka seluruh manusia yang tadi tidak memberikan sepatah kata itu tiba-tiba berbalik arah dan mereka sujud serta mereka berkata, Tuhan. Tuhannya huruf besar semua, Tuhan itu huruf besar. Itu dalam terjemahan yang lama dikatakan Yahweh. Tuhan dialah Allah. 2 kali saudara-saudara. Tuhan dialah Allah. Orang baru akan percaya setelah melihat bukti. Apakah saudara sedang punya masalah terkait dengan orang mentertawakan iman saudara? Orang mentertawakan cara saudara beribadah. Orang mentertawakan terlalu lu terlalu lebe-lebe. Lu terlalu soalim sekali. Lu terlalu sama puji. Orang nonton biasa-biasa sah. Tetapi biarkan engkau terus melangkah. Ketika mereka melihat penyertaan Tuhan dalam hidupmu, mereka akan bilang begini, Tuhan dialah Allah. Tuhan dialah Allah. Saudaraku, kalau kita belajar dari Elia, maka kita akan mendapatkan poin yang pertama dari kisah ini. Poin yang pertama adalah apa saudara-saudara? Motivasilah diri sendiri untuk bangun apa? Persekutuan dengan Tuhan sebelum mengajak orang lain bersekutu. Ini poin. Ini poinnya. Saya percaya kalau banyak orang atau jemaat ini mulai membiasakan diri saudara, mulai terbiasa untuk membangun persekutuan dengan Tuhan setiap hari, maka saudara akan diikuti oleh banyak orang. Motivasilah dirimu untuk bangun persekutuan dengan Tuhan. Di ayat yang ke-22 kalau saudara perhatikan, dikatakan begini. Lalu Elia berkata kepada rakyat itu, hanya aku seorang diri yang tinggal sebagai nabi Tuhan. Padahal nabi-nabi Baal itu ada berapa orang? 450 orang banyaknya. Saudara perlu mulai dengan self motivation atau mulai dengan motivasi diri sendiri. Hidup kita bergantung kepada apa kata Tuhan, bukan apa kata manusia. Ada amin saudara? Pak Gembala ngomong pelan-pelan saya. Oke, saya mau bilang, hidup kita bergantung hanya kepada Tuhan. Lebih pelan, Lego. Hidup kita bergantung hanya kepada Tuhan. Volumenya pelan, tapi intinya begini. Anda tidak sanggup hidup tanpa ketergantungan kepada Tuhan. Amen. Kita butuh Tuhan lebih daripada apapun. Sementara tutuplah telingamu dari ocehan-ocehan. Tutuplah telingamu dari racun-racun yang datang kepada saudara.
Karena engkau harus buka telingamu dan matamu untuk mendengar Tuhan berbicara dan melihat apa yang Tuhan mau kerjakan di depan sana. Saya sering bilang pada saudara, berdirilah lebih tinggi dari masalah. Kalau saudara berdiri sama tinggi dengan masalah, saudara akan tapele. Tapi kalau saudara lebih tinggi dari masalah, saudara bisa lihat apa yang ada di belakang masalah sana. Ada amin? Jangan terpengaruh dengan masalah. Jangan terpengaruh dengan ocehan. Jangan terpengaruh dengan fitnah. Jangan terpengaruh dengan apa yang orang perkatakan tentang saudara. Kalau memang yang mereka perkatakan benar, saudara bertobat saja. Tapi apa yang mereka perkatakan tidak benar, walaupun dia seorang diri, Elia tidak kalah dari 450 Nabi Baal. Ini karena persekutuan dengan Tuhan. Motivasilah dirimu. Belajar dari Elia, langkah-langkah bersekutu dengan Tuhan. Dia mulai dari diri sendiri. Mengapa perlu motivasi diri sendiri untuk bersekutu dengan Tuhan? Ingat, ini hanya sebuah titipan hidup kita ini. Kita tidak pernah memiliki hidup ini. Oleh karena itu bersekutu dengan sang pemilik kehidupan. 2-3 hari yang lalu ketika saya membangun doa-doa pribadi saya. Kadang sambil melenggang di tempat tidur begini saya berdoa. Kadang-kadang saya duduk nyetir mobil, saya bergumul bersekutu dengan dia. Saya tahu bahwa Tuhan menginginkan hidup kita 24 jam, bukan satu waktu tertentu saja. Dan ketika saya berdoa kepada Tuhan, mengingatkan saya kepada kedamaian yang akan terjadi ketika Tuhan Yesus datang kembali. Sorga itu lantainya adalah emas, temboknya adalah batu-batu pilihan. Semua yang kita bisa kumpulkan di bumi ini tidak sama harganya dengan tempat ini. Saya bilang begini, Tuhan, izinkan aku ada di tempat itu suatu hari nanti. Kalau engkau datang sebagai raja di atas segala raja. Kerinduan ini begitu kuat. Saya membayangkan untuk apa saya punya segala. Bukan tidak penting. Untuk apa saya punya sebuah harta, jabatan, gelar-gelar akademis, kehormatan dunia. Kalau saya kehilangan momen di mana saya akan terpisah dari Kristus selama-lamanya. Saya tidak mau pilihan itu. Saya yakin saudara pun tidak akan memilih pilihan itu. Kita mau berjalan bersama Tuhan dalam kemuliaannya, amin. Kita mau duduk makan sehidangan dengan Tuhan dalam kemuliaannya, amin. Oleh karena itu, kalau ada yang menyakiti diri saudara, tahan sedikit. Kalau saudara emosi untuk melampiaskan kemarahanmu, tahan sedikit. Sedikit Sako, sedikit demi sedikit, lama-lama menjadi terbiasa. Pasti kita juga punya emosi saudara-saudaraku. Tetapi kalau saudara mau hidup kekal, saudara harus motivasi dirimu. Walaupun engkau nampak kalah di hadapan banyak orang, it's okay. Yang penting engkau membangun kualitas persekutuanmu dengan Bapa di sorga. Setuju, katakan amin. Kalau tidak bisa memotivasi dirimu, siapa yang harus motivasi dirimu? Dengar baik-baik. Hewan mati jadi lauk pauk. Babi mati paling enak jadi apa? Sei. Terkenal sampai di seantero dunia. Sapi mati jadi apa? Sapi lada hitam. Ayam mati jadi apa? Opor, sate ayam. Ya, apa lagi? Kambing mati jadi apa? Gulai, sate. Paling seputaran itu ya. Dan apakah mereka perlu pertanggungjawaban setelah mereka mati? Oke, sekarang kita tanya. Kita, saudara dan saya. Kalau kita mati, kita jadi apa? Jadi sate? Jadi opor? Kita mati tidak selesai seperti hewan. Ketika kita mati, ada satu yang tersisa, yaitu pertanggungjawaban kehidupan. Jangan tanggung jawab terlalu berat, saya kasih tahu saudara. Memang semua kita harus tanggung jawab, tapi jangan pilih tanggung jawab yang terlalu berat. Cicil-cicil dari sekarang. Bilang kiri kanan, cicil-cicil dari sekarang. Supaya ketika engkau berhadapan muka dengan Bapa di sorga, tidak terlalu berat. Amin. Supaya kalau Bapa tanya, nah Anda 1-2 pertanyaan sah. Jangan lu kasih jawaban, oke pertanyaan ke 4250, mati. Oke kita lanjutkan pertanyaannya ke 9306. Baru lu tanya ini kira-kira sampai kapan Tuhan? Memang pengampunan dosa akan berlaku. Siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tetapi jangan tanggung jawab terlalu banyak ketika engkau menutup matamu. Bilang sekali lagi, cicil-cicil dari sekarang. Ada amin? Mulai cicil mengampuni orang lain.
Mulai cicil mengasihi orang lain. Amin. Mulai cicil mempedulikan orang lain. Amin. Ada Yesus bilang begini, ketika aku di penjara engkau tidak mengunjungi aku. Ketika aku lapar engkau tidak beri aku makan. Ketika aku haus engkau tidak beri aku minum. Ketika aku telanjang engkau tidak memberi aku pakaian. Lalu murid-muridnya bertanya, kapan engkau di penjara? Kapan engkau telanjang? Kapan engkau lapar? Kapan engkau haus? Yesus berkata, ketika engkau cicil-cicil kepada salah satu saudaraku yang paling hina ini. Adapun kata cicil-cicil tambahan pengkhotbah sendiri. Maka engkau sudah melakukannya untuk aku. Ada pertanggungjawaban. Mengampuni, mengasihi, melayani. Saya percaya tidak sia-sia saya berkhotbah di depan saudara. Karena seorang pekerja di ladang Tuhan, dia keluar dari ladang itu, dia akan membawa upah 1 dinar satu hari. Saya tidak terlalu dengan peduli dengan upah. Bagi saya, bisa hidup bersama Tuhan dalam kekekalan, itu upah terbesar saya. Dan saya percaya saudara pun tidak ingin kehilangan upah. Oleh karena itu jangan jadi seperti anjing mati jadi RW. Tapi saudara dan saya, kalau kita mati, kalau Tuhan Yesus belum datang, kita tidak jadi RW. Kita harus bertanggung jawab. Anak muda di atas, katakan amin. Kalian harus bertanggung jawab. Makanya dari masa muda, cicil-cicil hidup berkenan di hadapan Tuhan. Setuju katakan amin. Ada pertanggungjawabannya. Saudaraku, suatu kali saya dengar seorang bijak bilang begini, bagus sekali kisah ini. Jadilah seperti tukang parkir. Mungkin saudara pernah dengar juga kisah ini. Tukang parkir itu, dia tidak sombong walaupun mobilnya banyak. Dan dia tidak menjadi sedih ketika mobil itu pergi satu persatu. Kenapa? Rahasianya? Karena dia tahu bahwa mobil-mobil itu hanya titipan. Ditaruh di situ bukan untuk dia miliki. Ditaruh di situ hanya untuk sementara waktu. Dan dia tidak menjadi sedih ketika mobil itu pergi. Dengan kata lain begini, hidup ini pun juga adalah titipan Tuhan. Istri kita, anak kita, suami kita, orang tua kita, itu titipan Tuhan. Amin. Kalau kita tahu mereka adalah titipan, kita akan menghargai barang titipan ini karena itu bukan milik kita. Suami yang tidak pernah mengasihi istrinya, mulai lihatlah itu milik Tuhan yang dititipkan kepada engkau. Istri yang jarang menghormati suamimu, perhatikan, cicil-cicil memang. Jangan sampai pertanyaan 10.603. Lu jawab terontong. Lebih baik dari sekarang cicil-cicil memang. Amin. Anak-anak yang tidak menghargai orang tuamu, cicil-cicil memang. Orang tua yang menyanyiakan anak, pilusannya bertanggung jawab, cicil-cicil memang. Pengadilan Tuhan tidak akan berhenti ketika engkau menghembuskan nafas terakhirmu. Karena engkau tidak jadi RW, engkau tidak jadi C, engkau tidak jadi sate, engkau tidak jadi opor. Engkau jadi seseorang yang harus bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Amin. Jadilah seperti tukang parkir ini. Hidup ini bukan milik kita. Hidup ini milik Tuhan. Semua yang kita miliki di dalam kehidupan kita, bahkan jam tangan ini pun pemberian Tuhan yang dititipkan kepada saya. Kita tidak memiliki apa-apa. Nafas ini, kesehatan ini. Oleh karena itu jangan menjadi sombong kalau engkau naik motor dan orang lain jalan kaki. Jangan menjadi sombong kalau engkau tinggal di rumah 2 lantai dan orang lain masih kos. Semua itu titipan jemaat GBI Kairos Kupang. Engkau tidak akan bawa itu. Tapi engkau bawa pertanggungjawaban. Katakan bersama saya, cicil-cicil memang. Haleluya. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Hal yang kedua, kalau saudara sudah berhasil motivasi diri saudara, maka ayat yang ke-23 sampai 24 kita baca dulu. 1, 2, dan 3. Namun, baiklah diberikan kepada kami 2 ekor lembu jantan. Biarlah mereka memilih seekor lembu, memotong-motongnya, menaruhnya ke atas kayu api. Tetapi mereka tidak boleh menaruh api. Aku pun akan mengolah lembu yang seekor lagi, meletakkannya ke atas kayu api dan juga tidak akan menaruh api. Ayat 24. Kemudian biarlah kamu memanggil nama Allahmu dan aku pun akan memanggil nama Tuhan. Maka Allah yang menjawab dengan api, dialah Allah. Seluruh rakyat menyaut katanya, baiklah demikian. Tadi lu soalnya jawab sepatah kata. Ini kali baru lu jawab, baiklah demikian. Orang selalu ingin lihat bukti. Amin. Buktikanlah kepada mereka bahwa Allah hidup dan menyertai engkau. Saya selalu ingat 2 kata, Ebenezer, sampai di sini Tuhan menyertai kita. Tapi saya juga ingat kata yang kedua, Immanuel. Bukan hanya sampai di sini, Allah akan terus menyertai kita. Haleluya. Setelah ada bukti, baru orang mulai percaya. Poin yang kedua, poin B adalah motivasilah orang lain untuk bersekutu bersama.
Mulai motivasi orang. Mulai dorong orang lain. Ayo mari kita bersekutu. Tidak ada orang yang kuat sendirian. Kecuali engkau punya pengurapan khusus seperti Elia. Tapi rata-rata, kalau saudara baca Alkitab hanya 1 kali seminggu di dalam gedung gereja. Dan berdoa 1 kali seminggu di dalam gedung gereja. Dan berdoa 5 waktu. Ketika bangun pagi, makan siang, makan malam dan tidur malam. Ini ibadah 5 waktu juga. Kalau cuman begitu gaya hidup saudara, engkau butuh orang lain. Jangan terlalu nekat hidup sendiri. Dan berkata roh Elia ada di dalamku. Bepu nama saya Elia. Oh tidak, itu bukan tergantung nama. Itu tergantung kualitas kehidupan yang kau bangun setiap hari. Ayat 36 coba baca. Kemudian pada waktu mempersembahkan korban petang. Ayat 36. Tampillah Nabi Elia dan berkata, ya Tuhan Allah Abraham. Mari baca. Ishak dan Israel. Pada hari ini biarlah diketahui orang bahwa engkaulah Allah di tengah-tengah Israel. Dan bahwa aku ini hambamu. Dan bahwa atas firman-Mu lah aku melakukan segala perkara ini. 37. Jawablah aku ya Tuhan. Jawablah aku. Supaya bangsa ini mengetahui bahwa engkaulah Allah ya Tuhan. Dan engkaulah yang membuat hati mereka bertobat kembali. 38. Lalu turunlah api Tuhan menyambar habis korban bakaran. Kayu api, batu dan tanah itu. Bahkan air yang dalam parit itu habis dicilatnya. Air yang tidak kena dengan api pun bisa habis di hadirat Tuhan. Saudara lihat ini kekuatan relasi, saudara. Akhirnya apa? Orang yang tadi tidak mendukung dia, mereka mendukung dia. Bilang kiri kanan, ada waktunya. Setelah engkau bersekutu dengan Tuhan secara pribadi, motivasi dirimu. Hal yang kedua apa saudaraku? Mari motivasi orang lain, tapi orang lain perlu bukti. Hidupilah kehidupanmu dengan maksimal. Dan ketika Tuhan memberkati engkau, ketika Tuhan menjawab doa-doamu, ketika Tuhan berperkara dengan hidup saudara, saudara akan lihat orang-orang akan datang kepada saudara dan berkata, aku ingin belajar sesuatu dong tentang Tuhan dari kamu. Ada amin? Para pemimpin Komsel katakan amin. Tuhan ingin membuat kita menjadi teladan bagi orang lain. Ayat 39. Ketika seluruh rakyat melihat kejadian itu, apa yang terjadi? Sujudlah mereka dan berkata, Tuhan, dialah Allah. Tuhan, dialah Allah. Bagian yang ketiga. Apa yang terjadi, saudaraku? Hal yang ketiga adalah, ini saya sengaja taruh foto saya. Karena saya pernah datang ke tempat itu, di Gunung Karmel. Saya pernah sampai ke tempat di mana kisah ini saya sedang ceritakan pada saudara. Ingin ke sana lagi tapi COVID-19 seolah-olah kurang bersahabat. Di dalam jemaat ini ada beberapa orang yang juga sudah pernah ke sana. Dan ketika saya sampai di tempat ini saya melihat ada sebuah patung di mana Elia mengangkat tangan. Tempat ini namanya Murakah. Ini Gunung Karmel sebenarnya. Di mana Elia, kedengarannya ngeri ya saudara, menyembelih 450 orang. Tapi kedengarannya ngeri. Kenapa Alkitab memilih kata menyembelih? Setelah saya renungkan begini. Kalau kita tidak kejam kepada dosa, dosa akan kejam kepada kita. Jadi dalam konteks perjanjian baru menyembelih ini bukan potong orang. Tapi dalam konteks perjanjian baru, saudara dan saya, ayat yang ke-40 coba kita baca. Kata Elia kepada mereka, tangkaplah nabi-nabi Baal itu. Seorang pun dari mereka tidak boleh luput. Setelah ditangkap, Elia membawa mereka ke sungai Kison dan menyembelih mereka di sana. Kata sembelih ini tidak enak di telinga. Tapi lebih baik saudara menyembelih daripada saudara disembelih. Dalam konteks yang positif ya. Saya tidak ajar saudara angkat parang saudara dan pedang saudara lalu menyembelih orang yang bukan. Saya berkata dalam konteks perjanjian baru adalah saudara angkatlah imanmu. Lalu engkau mulai sembelih dosamu. Sembelih kebiasaan-kebiasaan burukmu. Kebiasaan judimu. Kebiasaan alkohol. Kebiasaan merokok. Kebiasaan materialistis. Sembelihlah dosa percabulanmu. Sembelihlah dosa pornografimu. Sembelihlah dosa perselingkuhan. Ada amin?
Ada satu yang harus disembelih dalam konteks persekutuan. Sembelilah kemalasanmu. Seolah-olah engkau tidak butuh orang lain untuk saling menguatkan. Sembelilah dosa alasan. Jangan bangun alasan, sembelih. Karena hari ini kalau Tuhan pakai engkau, Tuhan mau kirim engkau untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Jangan sampai engkau disembelih oleh karena kemalasan, alasan, dosa, percabulan, pornografi, judi, alkohol, rokok, dan lain sebagainya. Ada amin, saudara. Pak Gembala omong jangan terlalu keras. Oke, sembelih dosamu. Jangan terlalu keras bagaimana? Sembelih dosa. Lebih pelan lagi. Saudara harus bantu saya katakan sembelih dosa. 2, 3, lebih pelan lagi. Sembelih dosa. Amin. Dosa tidak menguntungkan hidupmu, saudaraku. Dosa itu enak di depan, di belakang lu hancur. Mau pertanyaan ke berapa? 20.605. Jangan kumpulkan koleksi pertanyaan. Cicil-cicil memang dari sekarang. Ada amin. Saudaraku, engkau butuh orang lain. Lalu di bagian yang paling terakhir daripada pembahasan firman Tuhan hari ini, kita baca dulu poin C tadi apa? Elia menyingkirkan semua potensi yang bisa merusak persekutuannya dengan Tuhan dan persekutuannya dengan sesama. Jadi saudara mulai cek, kira-kira apa sih yang membuat engkau susah bersekutu dengan orang lain dan susah bersekutu dengan. Tangkaplah nabi-nabi Baal itu. Singkirkan. Amin. Mulai lihat apakah kelemahan atau potensi yang bisa membuat engkau cedera antara hubunganmu dengan sesama dan mencederai hubunganmu dengan Tuhan. Sembelih itu sekarang atau dia akan menyembelih engkau di kemudian hari. Jangan mau disembelih. Engkau harus sembelih dia daripada dia menyembelih engkau. Dengarkan ini, walaupun engkau seorang diri saja seperti Elia. Setuju katakan amin. Bolehkah kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Yang terakhir atau poin yang keempat. Setelah itu ia berkata kepada bujangnya. Siapa bujangnya? Elisa. Ya, naiklah ke atas. Lihatlah ke arah laut. Bujang itu naik ke atas. Ia melihat dan berkata, tidak ada apa-apa. Kata Elia, pergilah sekali lagi. Demikianlah sampai berapa kali? 7 kali. Elia punya komunitas pribadi. Boleh dengan saya katakan Elia punya komsel, saudaraku. Paulus berkomsel dengan satu namanya Timotius. Sekali Yesus kasih makan berapa orang? 5.000 orang laki-laki, belum termasuk perempuan dan anak-anak. Tetapi Yesus berkomunitas dengan berapa orang? 12 orang. Dan lebih spesifik lagi dari 12 orang itu, berapa banyak orang yang Yesus selalu bawa kemana-mana? 3. Yakobus, Petrus, Yohanes. Termasuk ketika dia naik ke gunung Transfigurasi. Dia bertemu dengan Musa dan Elia di atas sana. Lalu Petrus, Yakobus dan Yohanes bilang, Tuhan, biarlah kami buatkan 3 kemah bagimu. 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia. Lihat, orang-orang yang berkomunitas, mereka akan tetap berjaga-jaga bersama-sama. Ada amin? Mereka tidak memberi kesempatan kepada orang lain untuk menjadi lemah. Karena mereka hadir di sana. Karena mereka sudah terbiasa membangun persekutuan dengan Tuhan. Lalu mereka mulai mempraktekannya. Kenapa orang gagal berkomunitas? Karena dia gagal membangun hubungan pribadinya dengan Tuhan. Tapi kebanyakan kalau orang berhasil membangun hubungan pribadi dengan Tuhan, dia akan bayar harganya, apapun harga itu, untuk mulai memperhatikan orang lain. Dan orang lain yang tidak pernah merasa membutuhkan Tuhan, ini waktunya engkau mulai merasa membutuhkan Tuhan lewat kehadiran saudara seiman di sekeliling saudara. Setuju katakan amin? Elia memiliki sebuah komsel, memang hanya bersama 1 orang bujangnya, tetapi Elia tetap memuridkannya sampai akhir kehidupannya. Elia memuridkan Elisa. Dan menariknya Alkitab mencatat, Elisa mendapatkan pengurapan 2 kali porsi. Dan Elia naik hidup-hidup ke sorga. Tetapi Elisa mendapatkan pengurapan 2 kali porsi. Mari kita lihat kesimpulan khotbah ini. Mengapa Elia melihat pentingnya persekutuan itu? Hal yang pertama apa saudaraku? Elia mulai dengan apa? Motivasi pribadi. Katakan saya butuh Tuhan. Yang kedua, Elia memotivasi orang lain untuk bersekutu bersama-sama. Elia tahu bahwa dalam sebuah komunitas orang bisa saling dikuatkan dan menguatkan.
Yang ketiga mari baca 2-3. Elia menyingkirkan semua potensi dosa yang bisa merusak persekutuannya dengan Tuhan dan merusak persekutuannya dengan sesama. Sembelih semua potensi dosa, saudara. Yang keempat atau yang terakhir, Elia menjaga hubungan pribadi dengan Tuhan melalui kelompok kecilnya. Siapa kelompok kecilnya, saudaraku? Elisa. Di akhir daripada khotbah ini. Next slide. Mari kita baca sama-sama yuk. Elia memiliki komsel dengan Elisa sampai di akhir pelayanannya. Saya ingin dorong saudara untuk mulai melibatkan diri saudara di dalam komunitas-komunitas. Gereja kita adalah gereja sel. Harusnya gereja sel ini sudah dimulai dari bulan Maret. Tapi oleh karena COVID-19, kita akan mulai di minggu kedua ini pada bulan Juli. Yang setuju dengan saya katakan amin. Kita butuh orang lain. Dan dengar baik-baik, katakan bersama saya, orang lain butuh kita. 1, 2, 3, orang lain butuh kita. Tetapi saudara tidak pernah bisa menolong orang lain kalau saudara tidak membangun hubungan saudara dengan Tuhan. Mulai bangun hubungan dengan Tuhan, persekutuan dengan Tuhan. Lalu yang kedua, bangunlah persekutuan dengan sesama saudara. Masuklah dalam komsel dan biar saudara melihat hidupmu bisa dibagikan kepada orang lain. Apakah sampai sini saudara diberkati oleh Tuhan? Mari tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Amin buat firman Tuhan. Haleluya.